Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah yang mudah-mudahan diridhai oleh Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad SAW. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, orang Islam yang imannya itu semakin meningkat, yang imannya itu semakin kuat, maka cenderung hatinya itu akan semakin hidup, akan semakin sensitif. Kita paham bahwa yang namanya hati itu kan ada tiga. Ada yang namanya qalbun marid. Qalbun marid itu adalah hati yang sakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alim bima kanu yaktubun. Ada juga yang namanya qalbul qasi atau qalbun mayyit, hati yang keras, hati yang mati. Dan juga ada yang kita sebut dengan qalbun salim. Nah, orang-orang yang beriman, sekali lagi, ketika imannya semakin kuat, semakin bertambah, maka hatinya itu akan semakin sensitif, akan semakin hidup. Yang saya maksudkan semakin hidup, semakin sensitif itu, hatinya ini akan semakin mampu untuk mengambil ibrah, mengambil pembelajaran dari apa yang dia lihat, dari apa yang dia dengar, dan dari apa yang dia rasakan. Ada orang itu rumahnya di pinggir pemakaman, di pinggir kuburan, tapi dia tetap saja tidak melakukan sholat 5 waktu. Itu kira-kira cerminan hati yang kayak apa? Setiap hari dia melihat ada orang mati, tapi dia tetap juga tidak tergugah untuk mengenal Tuhannya, tidak melakukan sholat 5 waktu. Ini kita khawatirkan yang masuk dalam kategori qalbun qasi atau qalbun mayyit. Kalau dalam Al-Quran, qalbul qasi ini ada kalimat khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adim. Ada khatamallahu ala qulubihim, Masya Allah. Kalau hati itu sudah dikunci oleh Allah, mati dia. Ini gambarannya seperti Bani Israil. Kita paham, kita dengar, kita baca, kita hafal kisahnya seekor sapi yang disembelih untuk digunakan menghidupkan orang mati. Kisah yang cukup menarik ketika ada pembunuhan. Kalau para ulama tafsir menyebut kisah itu berkenaan dengan ada seorang kakek-kakek
yang dia itu tidak punya keturunan, tapi uangnya banyak. Sehingga ada salah satu keponakan itu kepingin dan cepat mendapatkan warisan tersebut, maka sang kakek ini dibunuh. Dan tidak ada satupun yang tahu siapa yang membunuh, diletakkan begitu saja. Dan akhirnya mereka kemudian datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Ketika mereka datang kepada Nabi Musa alaihissalam mengadukan kasus pembunuhan tersebut, malah justru ada perintah untuk menyembelih seekor sapi. Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Qalu atattakhiduna huzwa. Menurut pandangan orang-orang Bani Israel ini sebuah bentuk olok-olok. Lalu ada pembunuhan, mengadu kepada Nabi Musa, lalu disuruh untuk menyembelih seekor sapi. Dan andai kata pada waktu itu Bani Israel langsung melaksanakan mengambil seekor sapi dan disembelih, enak sudah. Sapi apapun, jenis apapun, model apapun bisa disembelih. Tapi yang namanya Bani Israel tanya, qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Ya, jawabannya qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wa la bir awadun baina dzalik fa'alu ma tu'marun. Dijawab. Jadi konteksnya ketika dia bertanya, Bani Israel bertanya kepada Nabi Musa, jawabannya sudah mulai sulit. Sapi ini tidak tua dan juga tidak muda, tengah-tengah. Andai kata tidak bertanya lagi, ya sudah, sapi tidak tua, tidak muda, sembelih, selesai. Tapi Bani Israel tanya lagi, tanya tentang warnanya. Warnanya apa sapi ini? Jawabannya semakin sulit. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la faridu wa qalu qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'un faqi'un launuha tasurun nadiri. Warnanya sapi ini kuning tua, orang yang melihat itu senang. Itu tambah sulit. Ternyata Bani Israel tidak cukup sampai di situ, tanya lagi. Bagaimana sapi tersebut? Jawabannya semakin sulit. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dalul tutirul arda wa la tasqil hars musallamatul la syata fiha qalu ana jita bil haqqi fatabahuha wa ma kadu yaf'alun. Sapinya tidak ada cacatnya sama sekali. Sapinya itu betul-betul tidak pernah dibuat untuk bekerja dan seterusnya. Semakin susah. Coba dari awal tadi nggak tanya-tanya, ya sudah sapi apapun. Nah akhirnya kemudian sapi-sapi yang dengan punya karakter dan ciri-ciri tersebut dipotong, dan sebagian daripada sapi tersebut diambil, dipukulkan kepada orang yang mati. Wa qulna tribuhu bi ba'diha kadzalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum taqilun. Dipukulkan kepada yang mati, hidup bisa ngomong siapa yang membunuh. Masya Allah. Nah, yang namanya Bani Israel ditunjukkan ada orang mati, hidup bisa ngomong menunjukkan siapa yang mati. Itu tidak membuat Bani Israel mampu mengambil manfaat. Itu tidak bisa membuat Bani Israel jadi tobat semakin baik. Yang itu kemudian digambarkan oleh Allah, tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fayyakal hijarati aw ashaddu qaswah. Kemudian hati kalian keras, bahkan lebih keras daripada batu. Masya Allah. Dan ini gambaran hati orang yang tidak beriman. Hatinya mati, hatinya keras. Tapi kalau orang-orang beriman tidak begitu hatinya. Orang-orang yang beriman hatinya cenderung sensitif. Orang-orang yang beriman itu hatinya cenderung hidup. Maka coba jenengan amati lagi. Orang yang tidak bisa menggunakan telinganya, matanya itu, hatinya itu kan seperti binatang ternak. Walahum qulubun la yafqahuna biha walahum adanun la yasma'una biha walahum absarun la yubsiruna biha. Mereka punya hati tapi tidak digunakan hati itu untuk merasakan, memahami. Punya telinga tidak digunakan telinga untuk mendengar, tidak digunakan mata itu untuk melihat. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang
ternak, balhum adall, bahkan mereka itu lebih rendah daripada binatang ternak. Maka kita di sini dalam poin yang pertama kita koreksi. Hati kita ini posisinya kayak apa? Kita ini seharusnya semakin banyak belajar untuk memeriksa nuansa hati kita itu kayak apa. Nuansa hati kita ini apakah mati, apakah sakit, apakah hidup, itu harus kita teliti ulang. Harus kita terus teliti ulang. Kalau untuk meneliti orang lain gampang, kalau untuk meneliti kesalahan orang lain gampang. Dalam hitungan menit kita bisa menghitung, ya, menulis kesalahan-kesalahan orang begitu luar biasa. Tapi cobalah sekali-kali kita itu merenung, lihat hati kita itu koyo ngopo. Penyakit sombongnya masih ada atau tidak? Penyakit ujubnya itu masih ada atau tidak? Suka meremehkan orang atau tidak? Bisa mengambil pembelajaran atau tidak? Iri dengkinya itu masih ada atau tidak? Kadangkala kita itu penyakit kita yang sering saya sampaikan kemarin, ketika seharusnya orang itu semakin banyak beribadah, seharusnya kan akhlaknya semakin baik, kan begitu saya katakan kemarin. Pas pada waktu sholat tarawih ini, itu kita pahami, kita teliti hati. Loh, aku ini banyak sholatnya, saya baca Qur'annya banyak. Kira-kira hati ini hidup atau enggak? Jangan-jangan kita ini hati kita yang khatamallahu ala qulubihim, tidak bisa memahami apa yang kita lihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa memahami apa yang kita dengar. Masya Allah, hati-hati. Kayak orang-orang Bani Israel. Jenengan amati ayat-ayat yang sebelumnya, sebelum dari apa yang saya jelaskan tadi itu Bani Israel kan ditunjukkan oleh Allah begitu luar biasa banyaknya mukjizat. Yang namanya laut itu dipukulkan tongkat kan ya, dipukulkan tongkat. Nah ternyata kemudian muncul namanya jalan, Bani Israel dikejar-kejar oleh Fir'aun. Itu Bani Israel melihat, wa id faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Bani Israel melihat itu ada laut yang terbelah dipukul pakai tongkat, tapi tidak membuat Bani Israel tobat, tambah ngokok, tambah duablek. Bani Israel pas ketika haus, ada 12 suku. Pas ketika berjalan dengan Nabi Musa haus, ada batu dipukul pakai tongkat, muncul 12 sumber sesuai dengan suku masing-masing. Wa idistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu 12 'ainan. 12 sumber muncul dari batu itu. Bukan malah membuat Bani Israel tobat, tambah duablek, tambah ngokok. Masya Allah, ini cerminan hati yang sudah keras, sudah mati. Di ayat sebelumnya juga kita bisa melihat wa dhalalna 'alaikumul ghamama wa anjalna 'alaikumul manna wassalwa. Bani Israel yang kepanasan, jalan kemana-mana kepanasan itu dinaungi oleh awan. Tak panas mereka, Masya Allah. Dan apalagi, dan diturunkan yang namanya makanan. Wa anjalna 'alaikumul manna wassalwa. Ada makanan namanya manna wassalwa yang diturunkan langsung dari langit. Bani Israel lihat, Bani Israel makan makanan yang langsung dari langit itu. Ya orang tambah tobat, tambah dablek, tambah mokok. Kita takut model-model hati, model semacam ini kita takut. Kenapa? Nanti yang bisa masuk ke dalam surganya Allah itu illa man atallaha biqalbin salim. Yang ketemu dengan Allah nanti itu orang yang hatinya hidup, orang yang hatinya sensitif, orang yang hatinya sehat. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, orang yang sholatnya geduh, orang yang sholatnya rajin, belum tentu hatinya hidup. Orang yang suka baca Al-Quran belum tentu hatinya hidup.
Saya contohkan itu Khawarij. Lihat Khawarij. Khawarij pada zamannya Ali bin Abi Thalib terutama itu. Dan Nabi Muhammad sudah bilang, wa idza laqitum faqatuluhum atau fa idza laqituhum faqatiluhum. Kalau kalian ketemu dengan orang-orang Khawarij itu, ya perangi mereka, kata Rasulullah Muhammad SAW. Dan Ibnu Abbas itu menyebutkan orang Khawarij itu luar biasa. Pas ketika mau diskusi antara Ibnu Abbas dengan orang Khawarij itu, Ibnu Abbas menggambarkan kalau orang Khawarij itu wajahnya pucet-pucet. Kenapa? Banyak meleknya untuk ibadah. Di dalam wajahnya ada garis-garis hitam. Kenapa? Saking banyaknya nangis. Di batuknya itu, kata Ibnu Abbas, bekas-bekas untuk sujud, saking seringnya bersujud. Lututnya, kata Ibnu Abbas, tebal seperti unta. Tangannya tebal seperti unta. Kenapa? Banyak sujud, kata Ibnu Abbas. Tapi kenapa kemudian Rasulullah SAW menyuruh kalau ketemu mereka disuruh perangi mereka, itu Khawarij, yang kemudian oleh Rasulullah disebut dengan kilabun nar, anjing-anjingnya neraka. Khawarij. Kapan-kapan kalau kita ketemu kita akan bahas khusus masalah Khawarij. Luar biasa. Dan bibit-bibit Khawarij itu pada zaman sekarang sudah diberitahu oleh Rasulullah, akan tetap muncul bibit-bibit Khawarij model begitu itu. Ibadahnya kalau dibandingkan dengan kita, wah luar biasa mereka. Tapi mereka apa? Yaqra'unal Qur'an wala tuzawwiju hanajirahum. Mereka baca Al-Quran, tapi bacaan Al-Quran itu tidak nyampe ke kerongkongan mereka. Penampilannya Islami. Kalau ngomong selalu Islami. Masya Allah, ibadahnya kuat. Tapi kata Nabi, mereka itu anjing-anjing neraka. Masya Allah, itu bagus dan menarik. Nanti suatu saat akan kita bahas perdebatan antara Ibnu Abbas dengan Khawarij. Itu poin yang pertama. Sampai jam biru, sampai sore ya. Tadi malam itu saya ceramah sebenarnya nggak sampai 15 menit, itu ada yang menyetok ceramah saya. Masya Allah. Baik, kita tanyakan dulu sama takmir. Kalau disuruh berhenti ya tak berhenti. Baik. Itu yang pertama. Jadi orang yang hatinya beriman itu hatinya cenderung sensitif, hatinya cenderung hidup. Maka kemudian kedua, kalau hatinya itu sudah mulai hidup, maka dia akan masuk. Dia ini akan jadi selektif. Akan muncul selektif. Apa selektif itu? Pinter memilih, memilah mana yang patut dicintai, mana yang tidak. Mana yang hak, mana yang batil, di mana dia duduk yang benar, kemana dia harus melangkah. Itu hati sudah mulai beriman. Dengan konteksnya hati yang selektif semacam itu, para jemaah, kalau sudah masuk kategori nomor 2 selektif, ada muncul keinginan pengen tahu mana sih yang benar, mana yang salah. Disi akhlak yang baik dan akhlak yang tidak baik itu yang mana. Akhirnya kalau muncul posisi yang nomor 2, dia ini akan semakin rajin untuk mengkaji keilmuan, akan semakin penasaran dengan ilmunya Allah. Maka saya boleh mengatakan begini, kalau semakin males untuk belajar agama, itu tanda hati itu sudah mulai mati. Itu tanda sudah hati mulai mati. Tapi kalau hati iman itu sudah mulai kuat, dia akan semakin rajin untuk suka mengkaji keilmuan, karena dia ingin tahu mana sesungguhnya yang benar dan yang mana yang tidak benar. Orang Islam itu seharusnya rajin ngaji, rajin menghadiri majelis taklim. Orang mungsuku datang, jamaah pulang. Ternyata kemarin tadi malam setelah selesai kejadian itu, kita ngomong-ngomong sama takmir, ternyata orang ini memang tidak pernah sama sekali hadir di pengajian. Saya di situ 5 tahun 6 tahun ngisi di masjid itu, dan tidak pernah melihat dia itu ngaji. Ada orang ceramah tentang masalah akidah, masalah syirik, di stop. Masya Allah, luar biasa. Itu seperti di Turen itu juga begitu. Saya masih ceramah belum selesai langsung adzan. Masya Allah. Jadi
Kalau sudah posisi hati hidup, muncul yang kedua hati selektif. Hati selektif ini kemudian akan memunculkan ghirah untuk mengkaji keilmuan agama. Semakin ingin ngerti. Lah, kemudian posisi nomor 3, nggak usah terus ngantuk kabeh kemarin. Posisi yang nomor 3, kalau sudah selektif, muncul yang nomor 3. Muncul yang nomor 3, apa? Dia akan semakin bisa merasakan. Merasakan apa? Gini loh ya. Ada istilah yang disebut oleh Nabi itu halawatal iman. Apa halawatal iman? Manisnya iman. Orang yang cenderung imannya semakin kuat itu kalau beribadah dia bisa merasakan ibadahku itu enak atau tidak enak. Manisnya iman itu artinya pas ketika dia beribadah itu luar biasa. Contohnya Nabi. Nabi itu sampai ketika sholat 1 rakaat di dalam riwayat Hudzaifah ibnu al-Yamani, Nabi itu membaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dalam 1 rakaat. Tidak terasa Nabi baca, saking enaknya sholat, saking kusuknya sholat. 5 juz 1/4 habis dalam 1 rakaat. Masya Allah. Dan itu menurut Hudzaifah ibnu al-Yamani, sholatnya itu Masya Allah Nabi itu wa kana qira'atuhu mutarassilan. Bacanya Nabi itu mutarasil, tahqiq, tartil, enak gitu. Justru semakin panjang, semakin Masya Allah, Rasulullah semakin nyaman, semakin enjoy. Kita terawih waktu ini waktu-waktu dan mari-mari. Masya Allah, mungkin memang butuh pelatihan, memang butuh pembiasaan, dan butuh hati ini dihidupkan. Kayak di Temboro itu 1 rakaat 1 juz. 1 rakaat 1 juz. Berarti kalau 30 juz tinggal ngitung. Itu sholatnya bisa sampai 7 sampai 8 jam. Terawihnya. Coba di Panglima Sudirman sini berapa terawih? Allah. Nanti akan kelihatan. Nanti orang kuat imannya itu akan semakin mikir, sholatku ini berkualitas atau enggak. Itu akan mikir begitu dia. Sholatku ini mulai gelap biar apa ora. Tapi lek sholatnya mau geletak pokoknya mari yo. Masya Allah. Coba diteliti kembali. Kalau jenengan sudah mulai merasakan, oh sholatku kok gak kusuk yo. Sholatku kok gak enak ya. Itu tanda hati mulai hidup. Tapi lek wis gak peduli pak kusuk, pak gak kusuk, pokoknya sholat, pokoknya jendat, pokoknya mari. Itu berarti tanda hati sudah mulai mati. Apalagi kemudian kalau Jumatan cuma cari konsumsi tok, wes sudah karuan. Jumatan mek oleh panganan tok, Jumatan mek turu tok. Ya Allah, nauzubillah min dzalik. Wes cukup, gak usah banyak-banyak. Mudah-mudahan tidak keluar, tidak masuk telinga kanan, tidak keluar telinga kanan lagi. Jadi setidaknya kesimpulannya 3. Orang itu kalau hatinya semakin kuat, hatinya semakin sensitif, hidup, mampu merasakan, mampu memilah, mampu mengambil pembelajaran. Kalau sudah seperti itu, muncul hati semakin selektif, sehingga mulai muncul ghirah untuk mengkaji keilmuan. Dan kemudian yang ketiga, dia akan mampu merasakan manisnya iman. Akan mampu merasakan manisnya iman. Ibadahnya juga semakin enak, semakin khusyuk dan seterusnya. Baca Al-Qur'annya pun juga semakin indah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita ini adalah orang-orang yang husnul khatimah. Mudah-mudahan kita ini dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak kita itu adalah anak-anak yang saleh dan salihah. Mudah-mudahan keluarga kita adalah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan umur kita diistiqomahkan di dalam kebaikan. Mudah-mudahan rezeki kita dilancarkan, diberkahi oleh Allah, dan mudah-mudahan negara kita adalah negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok tumben suarane mic-nya?